ketika ombak dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidup. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada makna. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku penuh penyesalan dosa. Selamat malam Sobat Gerak, kita ketemu lagi di KTKC Online edisi ke-11 Ngopi Ngobrol Pendalaman Iman bersama Romo Andreas Yudi Wiyadi Okarm. Selamat malam Romo, apa kabar? Malam Jo, kabar Gak baik kerasa kembali. Udah 11 episode ya Romo ya. Oke, sebelum kita mulai doa dengan doa dulu ya Romo. Baik, kita bersama-sama berdoa rekan-rekan semua. Mari kita satukan diri kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang makasih, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang tiada tara Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu. Dari waktu ke waktu Engkau menyertai kami, memberkati kami dengan kesehatan, kehidupan yang baik sampai saat ini. Berkatilah acara kami ini Tuhan, dengan mengutus Roh Kudus-Mu dari awal hingga akhir, sehingga acara kami berjalan lancar dan mendatangkan buah berkat-Mu untuk meneguhkan iman umat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Sobat Gerak atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat terjawab dari minggu-minggu sebelumnya akan dijawab sama Romo Yudi hari ini. Ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @gerak.mbk serta subscribe channel YouTube Gerak MBK dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Ya. Oke, Romo ada yang mau disampaikan? Ya, tentu saja yang ingin saya sampaikan ada ungkapan bahasa Latin variatio delectat. Variasi itu menyenangkan. Kita semua tahu dari tim Gerak MBK, saya ucapkan terima kasih, itu semua ingin mengubah suasana agar menyenangkan, mengembirakan hati Anda. Kalau kita hadir dari satu tempat ke tempat lain untuk melaksanakan acara ini, tak lain dan tak bukan untuk mengada-ada tidak, tetapi ingin melayani, membuat Anda semua merasa senang dengan apa yang kami berikan. Saya kira itu Josephine dan umat Allah, mari kita lanjutkan. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan dari Bapak Ignatius Dedi Mulyadi, lingkungan Thomas Villanova, wilayah 1. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa Tuhan membiarkan umatnya binasa karena kecelakaan atau penyakit mematikan? Apakah dengan begitu Tuhan marah kepada umatnya? Ya, terima kasih Pak Dedi yang mau saya katakan dan sering saya katakan begitu. Mari kita percaya, mengimani bahwa Allah adalah kasih. Itu adalah kabar gembira, Injil yang diwartakan oleh
para rasul, oleh Alkitab, bahwa Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih, dia memang sejatinya apa yang keluar, yang ada dalam dirinya melulu untuk mengasihi. Apapun itu. Oleh karenanya, kalau ada orang yang kecelakaan dalam berkendara atau naik pesawat atau apapun, atau bahkan ada yang sakit, jangan cepat-cepat mengatakan, oh itu dihukum Allah, oh itu dibinasakan oleh Allah. Gereja tidak mengajarkan demikian. Ada faktor-faktor lain yang bisa membuat manusia bisa sakit, manusia bisa mengalami kecelakaan dalam bersepeda. Kalau tidak hati-hati atau misalnya semalaman begadang sampai jam 2, sampai jam 3, terus naik sepeda motor. Nah ini siapa yang salah? Apakah Allah menghukum? Ya sulit untuk mengatakan bahwa Allah itu menghukum. Ya dia sendiri tidak menjaga dirinya dengan sepantasnya, dengan sebaiknya dan sesehatnya untuk mengatur waktunya. Andai kata dia sehat, dia kuat, dia tidak ngantuk, naik sepeda ya pasti akan lebih lancar, lebih hati-hati, lebih mudah. Tapi kalau ngantuk, melayang-layang seperti orang mabuk, lah inilah. Jadi faktor kasih itulah yang harus tetap menjadi landasan iman kita. Karena sekali lagi, Allah yang kasih, Allah yang tidak mudah menghukum. Yesus sendiri katakan, aku datang ke dunia bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Itu yang diwartakan oleh Yohanes dalam Injilnya, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan. Dan semoga ini menjadi pemahaman kita, sehingga kita beriman kepada Allah itu sungguh-sungguh percaya dan memberikan diri kita serta mengalami kasih Tuhan. Bukan hanya pengertian, tetapi pengalaman. Nah disitulah dibutuhkan apa? Membutuhkan permenungan, membutuhkan refleksi, membutuhkan penyadaran diri kita bahwa Allah mengasihi kita dari waktu ke waktu, memberkati kita, dan bahkan kalau mau hitung-hitungan kita tidak bisa menghitung berkat Allah. Kalau bisa, itu menurut saya sedang berbohong Anda. Ya kira itu Josephine ya, tolong diperhatikan tentang iman kita, ajaran iman kita. Berarti memang banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan juga sebagai manusia ya Romo. Ya betul, kita kan diberi tanggung jawab untuk menjaga, mengembangkan, memelihara badan kita, diri kita sebaik-baiknya, bukan hanya untuk dirimu, ya dirimu bukan untuk dirimu menjadi berkat bagi yang lain. Anda diberkati, tugasmu memberkati. Itulah Yesus dikatakan waspadalah dan berhati-hatilah. Itu dalam konteks itu juga. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Patricia. Kematian George Floyd memicu gerakan Black Matters di seantero dunia. Konon almarhum berprofesi sebagai tukang pukul, namun pada saat dimakamkan malah disemayamkan di peti emas dan dihormati setinggi-tingginya. Bisakah saya menarik kesimpulan bahwa seorang tukang pukul meninggal secara sadis tetapi dimuliakan? Bagaimana pendapat Romo mengenai kondisi ini? Sebenarnya melanjutkan apa yang saya katakan tadi, bahwa pokok iman kita adalah Allah yang kasih. Kalau kita ini mengimani Allah adalah kasih, siapapun mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk mengasihi. Maka tadi siapa? George Floyd. Kita harus membedakan mana penghayatan dia sehari-hari sebagai apa tadi katakan tukang pukul, tetapi juga saat tertentu kita juga harus mengetahui apakah yang dilakukan itu tidak ada sangkut pautnya dengan unsur politik. Hati-hati, bukan saya mengatakan politik itu kotor, politik itu jahat dan tidak harus dihindari, tidak. Tetapi kalau segala sesuatu sudah dipolitisir, kita menjadi sulit untuk mengatakan hitam dan putih dan sebagainya. Nah, situasinya rupanya lebih condong mengarah ke sana, apalagi sudah ada gerakan rasialis. Nah, ini yang harus dilihat secara cermat.
Karena sebenarnya kita semua dipanggil untuk satu sama lain saling mengasihi, saling mencintai tanpa membeda-bedakan ras, tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan warna kulit. Yang menjadi penting di hadapan Tuhan itu setiap manusia, setiap orang mempunyai martabat sama. Yosefin tidak mau juga lahir di suatu tempat yang seharusnya tidak kamu kehendaki, tidak. Ya kita semua lahir di tempat yang kita tidak kehendaki dan kita akan mengalami itu. Saya lahir di Malang, kamu lahir di mana? Di Tegal. Di Tegal. Bukan di Tegalan ya. Tegalan itu sawah. Di Tegal. Itu sebab kita tidak pernah saya tahu. Loh, tahu lahir kita kulit kita seperti ini, sawo matang. Ya tidak kulit putih-putih amat. Ini ciri khas orang Asia. Ya, rekan kita mungkin agak lebih hitam dikit tapi manis. Ya, itu semua Hitam manis. Ya, hitam manis. Itu semua kita nggak pernah minta. Itu adalah berkat pemberian dari Tuhan. Tidak boleh dibeda-bedakan, tidak boleh dijelek-jelekan. Menjelekkan suku, warna kulit berarti menghantam Tuhan sendiri. Menjahati Tuhan sendiri. Itulah sebenarnya konteksnya di situ. Jadi konteksnya pertama-tama bahwa semua orang tidak boleh direndahkan martabatnya apapun itu. Nah inilah yang saya melihat kecondongan waktu itu dan dengan kejadian itu akhirnya di blow up dalam gerakan politik. Nah, seperti itu menjadi pahlawan karena mendapat pengalaman kekerasan, kekejaman sampai dibunuh, maaf dalam tanda kutip, karena sudah gerakan rasialis, dibunuh oleh orang kulit putih. Nah, ini semua kan sudah dalam tataran-tataran politik. Dalam tataran iman, dalam tataran gereja kita harus satu sama lain saling menghormati. Penjahat pun, orang berdosa pun mempunyai hak untuk menikmati rahmat Tuhan. Untuk menikmati keselamatan. Saya tidak mementingkan atau tidak terlalu peduli bahwa dia dimaukankan dengan peti emas dan sebagainya, tidak. Tetapi penghormatan sebagai manusia siapapun dia itulah yang penting. Siapapun orangnya berhak mendapatkan rahmat Tuhan, kasih Tuhan, penyelamatan Tuhan dari Allah sendiri. Nah, dalam konteks itu kita mulai menyadari bahwa Yesus memang datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum. Tugas kita, ya mari kita menyebarkan ajaran kasih ini, agar semakin hari terjadilah satu sama lain saling mengasihi. Kalau ada permasalahan, tidak lantas dengan cara-cara barbar, cara-cara di luar kemanusiaan. Yang rugi adalah diri manusia sendiri. Ini menurut saya menjadi suatu tantangan ya ke depan ini. Karena dengan demikian kita sebagai orang yang percaya kepada Allah yang kasih, rasa-rasanya ditampar. Rasa-rasanya kita disadarkan ada banyak orang yang meninggalkan Allah, yang tidak percaya lagi kepada Allah yang kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Elizabeth lingkungan Bartolomeus. Mengenai keselamatan yang ada pada Yohanes 3 ayat 16 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tetapi ada pemandu mengucapkan, Gereja Katolik menyatakan bahwa di luar iman kepada Yesus juga ada keselamatan. Mana sih yang benar, Romo? Ya, saya tidak langsung serta-merta juga menghakimi apa yang disampaikan oleh pemandu. Tentu ada penjelasan, ada latar belakang juga. Yang pertama harus saya katakan ada memang ajaran gereja extra ecclesia nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Itu memang berdasarkan ajaran Yesus sendiri yang kita ingat dari kata-kata Yesus dalam amanat perpisahannya kepada para murid. Yesus sendiri kan katakan, Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan.
tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, intinya sebenarnya Yesus mau katakan bahwa keselamatan itu hanya pada Allah. Hanya Allah yang bagaimana, Allah yang siapa, inilah yang harus menjadi penegasan iman kita. Dan Alkitab mengajarkan Allah dalam diri Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Ini menjadi suatu pokok iman kita yang sangat mendasar, sehingga kita memang tetap kekeh untuk berprinsip beriman di dalam Yesus ada kebenaran, dialah jalan untuk kehidupan dan keselamatan itu. Ya. Terus pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Romo yang di luar gereja? Apa ada keselamatan? Saya harus mengatakan tugas kita adalah menyampaikan kebenaran ini. Kita harus wartakan bahwa Yesus adalah kabar gembira bagi dunia. Yesus hadir pada saatnya mewartakan kerajaan Allah sampai dia menderita sengsara, wafat di kayu salib untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia, bukan hanya menyelamatkan sebagian orang. Nah, ketika sudah mendapatkan pewartaan, tapi tetap menolak, sulit untuk mengatakan, sulit untuk kita sendiri menggarisbawahi, yaitu kehendak bebas dia sendiri, mereka sendiri. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran iman. Tapi kalau tetap ditolak, ya silahkan, itu urusan Tuhan sendiri. Tetapi juga ada orang yang sudah berusaha dan bisa saja juga tidak mengenal atau belum mengenal Yesus. Maka catatan dari Konsili Vatikan kedua dan juga Katekismus Gereja Katolik, Lumen Gentium artikel 16 dan Katekismus Gereja Katolik artikel 847 mengatakan demikian. Saya bacakan. Sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya, tetapi dengan hati tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati dan perbuatan nyata, dapat memperoleh keselamatan kekal. Jadi memang Yesus Kristus adalah keselamatan kita yang menjadi kepala atas tubuh misteri Kristus ini, gerejanya, menjadi sarana keselamatan. Tapi terkadang juga orang tidak mengenal juga, tidak semua orang mengenal juga. Tetapi ada itikat baik dengan hati nuraninya selalu berusaha mencari Allah, mengusahakan kebenaran kebaikan Allah, dikatakan seperti itu. Tetapi dengan hati tulus mencari Allah, berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya, mereka dapat melaksanakan keselamatan, memperoleh keselamatan kekal. Jadi ini yang menjadi latar belakang di luar Kristus, di luar Allah yang dalam diri Kristus kita tahu yang tidak ada keselamatan. Tetapi karena mereka dalam keterbatasan ruang dan waktu dalam pengalaman hidupnya, tetapi ada suatu ikatan atau niatan yang kuat, toh Allah mempunyai karya dan cara sendiri untuk menyelamatkan juga. Nah, itu ya Sebin. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari seorang ibu. Saya mempunyai seorang anak yang sejak dalam kandungan saya doakan lahir secara Katolik, sejak kecil dididik secara Katolik, sekolah di sekolah Katolik, hari Minggu selalu ke gereja dan misa bersama. Seiring waktu dia bertumbuh, dia memilih sendiri iman yang dianut dan berpindah gereja. Tanpa memaksakan kehendak, saya memperbolehkannya selama tidak melepas iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana pendapat Romo mengenai hal ini? Apakah saya salah memperbolehkannya? Ya, saya juga tidak hitam putih mengatakan A, B, salah atau benar. Saya lebih mengajak untuk memilah dan memilih serta menimbang hal ini. Pertama, saya harus bicara tentang tanggung jawab orang tua kepada anak.
Saya senang mendengarkan cerita ibu, mulai dari kandungan, sudah mendoakan anak ibu. Pada saatnya tentu saja juga membaptis. Ajakan saya, mari kita sebagai orang tua mengusahakan yang dapat kita usahakan semaksimal mungkin. Itu penting. Jadi bukan hanya secara formalitas, tetapi sungguh-sungguh dengan keterlibatan hati kita untuk pendampingan anak kita. Jadi biasanya kalau dalam pembaptisan anak kan dikatakan anak ini sudah dibaptis, sudah menerima Yesus, menerima benih iman. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab wali baptis, biasanya Romo juga katakan, memberikan pendampingan, pemeliharaan, dan teladan iman kepada anak. Nah, saya mau bertanya, sejauh mana pemeliharaan dan juga teladan iman kepada anak kita? Apakah hanya kita jalankan secara formalitas atau dengan totalitas? Beda ya, formalitas dengan totalitas. Kalau totalitas itu sungguh-sungguh, di situ ada hati, ada dialog yang sungguh terbuka, bahkan mendalam. Bisa saja juga anak dengan pergaulannya, dengan teman-temannya, bisa saja itu kena pengaruh. Atau juga ada kekecewaan terhadap orang tua. Saya tidak menyalahkan ibu, tidak. Tapi pengalaman yang lain. Nah, saya mau katakan, tugas kita memang memberikan pendidikan, pendampingan semaksimal mungkin. Totalitas itu. Kita tidak boleh memaksa orang. Idealnya, ya kita ini beriman kepada Kristus dalam gereja Katolik, ya idealnya kita satu dalam penghayatan gereja Katolik. Ajaran iman gereja Katolik itu sangat ideal. Apakah masih ada harapan, Romo? Tentu masih ada harapan. Seperti yang dilakukan ibunya Agustinus, Santa siapa? Santa Helena. Kita tahu ibunya Santo Agustinus itu kan lupa aku, tetapi yang jelas ibu ini mendoakan sungguh-sungguh anaknya yang saat itu meninggalkan Allah atau tidak percaya kepada Allah, dengan doa siang dan malam. Akhirnya Agustinus juga bertobat. Agustinus percaya kembali kepada pangkuan gereja Katolik. Iya, ya, bukan Santa Helena, Santa Monica. Ya maaf. Ya. Tapi itulah teladan iman seorang ibu yang tidak kenal lelah untuk mendoakan anaknya. Selalu ada cara, ada jalan. Kalau Tuhan kehendaki, kalau Tuhan sudah sentuh, bukan mustahil lagi, bisa saja, bisa terjadi. Ada banyak ibu yang mengalami seperti itu dan bisa akhirnya kembali lagi. Gitu saja sharing saya atau apa yang bisa saya berikan masukan. Berarti mungkin untuk mencegah ya, mungkin ini untuk ibu-ibu yang lainnya yang mungkin sedang mendidik anaknya juga, mungkin banyak dilibatkan dalam pelayanan di gereja juga. Itu salah satunya. Kita ini mempunyai wadah yang cukup banyak. Hanya terkadang ya tidak disosialisasikan, tidak tahu juga, sehingga dengan pergaulan, apalagi dalam medsos seperti ini, pergaulannya sangat cair, sangat fleksibel, sangat mudah diakses dan lain sebagainya. Pertemanan itu pengaruhnya sangat besar. Kamu hidup di lingkungan mana, kamu hidup bergaul dengan siapa, itulah yang banyak menentukan. Maka sekali lagi komunikasi terhadap anak itu penting. Tidak hanya formalitas tapi totalitas tadi. Ya. Kira apa yang kamu sampaikan tadi penting untuk membuka, menjelaskan kepada anak, ya ayo kita kenalkan di gereja apa saja yang menjadi kegemaran anak. Misalnya seperti minggu lalu ada persekutuan doa karismatik di sini. Kadang ada yang nggak mengerti. Oh ada, Romo? Ya ada. Bahkan karismatik sendiri juga mempunyai jenis-jenis juga. Ada yang jenisnya agak bersukacita dalam memuji memuliakan Tuhan. Ada yang sangat hening juga ada.
Ini macam-macam untuk mewadahi agar kita ini tetap menjadi gereja Katolik yang satu. Wadah dan komunitasnya sebenarnya di gereja Katolik sangat banyak. Sangat ya, Romo. banyak. Bahkan seandaikan pun ada ide, bisa nggak kami membentuk komunitas ini, Pastor? Kita dialog. Kalau memungkinkan secara baru, kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau itu sungguh-sungguh karya Allah, karya Roh Kudus, kita tidak bisa membendung. Dan itu menjadi sarana untuk apa? Pelayanan kita, mengembangkan iman kita. Iya. Contohnya di tim gerak ini ya, jadi nggak cuma saya dan Romo saja yang terlibat, tetapi ada juga teman-teman ini di belakang layar yang nggak kelihatan. Kemudian ada organis tadi juga, ya mungkin siapa tahu dari anak-anak Bapak Ibu sekalian yang mau join di tim gerak juga silahkan. Oh, sangat diperbolehkan, Sangat, ya. Karena kita semua bekerja sama untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih. Saksi kasih itu apa? Menjadi rendah hati, terbuka, bahkan kita menerima siapapun. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang selanjutnya dari seorang saudari seiman. Manakah yang lebih baik dari sudut pandang Romo? Apakah seseorang tidak ikut misa karena malas, atau meskipun malas tetapi tetap dipaksakan ikut misa? Ya, pertanyaannya ya sebenarnya ini menjadi suatu hal yang kalau saya tertawa itu bukan berarti saya mengejek, tidak, tetapi ini menjadi suatu pengalaman manusiawi kita. Bicara kemalasan itu, siapa sih yang tidak malas? Siapa sih yang tidak membutuhkan perjuangan hidup ini? Ya, sudah malas tidak berdoa itu sudah 2 kali. Tapi kalau sudah malas tapi masih ada perjuangan, nanti ada berkat, nanti ada penyadaran, nanti ada pelurusan, nanti ada perkembangan rohani. Nah, ingat, kemalasan itu seringkali menjadi alasan roh jahat untuk menindakbubukkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh karena itu, malas itu menjadi musuh rohani sebenarnya. Kita dipanggil untuk rajin bekerja, rajin berdoa, rajin belajar, rajin melayani. Tentu semuanya ada batas-batas. Secara manusiawi, hidup kita, apa yang dapat kita peroleh kalau kita malas? Di sekolah, apakah bisa naik kelas kalau anak malas? Bahkan maaf, dalam arti tertentu yang negatif pun, yang penjahat itu juga tidak malas, dia akan berusaha untuk belajar jahat juga, tidak malas. Tapi yang jelas, malas ke dalam arti negatif tidak boleh. Menjadi murid Tuhan, Yesus sendiri ajarkan. Bahkan dalam Injil kan dikatakan, makan pun tidak sempat karena melayani umat Allah. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan batu kepala. Itu tanda-tanda kata-kata bahwa Yesus itu rajin. Yesus itu mempunyai daya yang semangat berkobar-kobar untuk bekerja, untuk melayani Tuhan dan sama. Nah, kita ini kan mau menjadi murid Kristus yang baik. Bukan mengikuti egoku, bukan mau mengikuti kedaginganku. Yang kita ikuti adalah Yesus. Dan nanti akan pada akhirnya di lagu penutup tadi, nanti saya akan nyanyikan lagu Mengikut Yesus. Dalam suka dan duka. Kendati dalam dunia ada penderitaan, aku tetap ikut Yesus. Karena Yesus yang kita ikuti adalah Yesus yang mengasihi, Yesus yang giat bekerja, giat melayani, menghadirkan kerajaan Allah. Tidak ada kata malas dalam diri Yesus. Ya gitu ya, Yosefin. Oke. Pertanyaan terakhir dari Bapak Andri lingkungan Bartolomeus. Apakah lagu-lagu gereja pantas kita nyanyikan di luar kegiatan gereja? Misalnya sedang mandi sambil menyanyikan lagu gereja. Ya. Lagu gereja, lagu liturgi, lagu rohani itu memang perlu dibedakan ya. Tetapi untuk lagu, saya kira yang dimasukkan mungkin juga lagu rohani juga. Bebas, tidak ada suatu
ajaran lagu rohani harus dinyanyikan di gereja saja. Tidak ada. Kita asal hidup kita terarah dengan kesadaran bahwa itu bisa memuliakan Tuhan, bisa membuat hidup kita dekat dengan Tuhan. Kenapa tidak? Bahkan di kamar mandi pun kan itu menjadi suatu saat kita juga bersih-bersih, menyadarkan bahwa kita juga dibersihkan oleh Tuhan dengan nyanyian pujian-pujian kita. Dan kesegaran air yang kita terima, itu semua adalah sarana-sarana pemberian Tuhan yang bisa kita muliakan. Jadi ketika kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan lagu pujian, boleh dimanapun. Asal, seperti tadi berhubungan dengan kemalasan, tidak digunakan untuk kejahatan. Mau mencuri kelapa, tanda salib memuji Tuhan, ini Tuhan, ya, itu semua juga salah. Jadi jangan diputar balikan. Tujuan yang baik harus dengan cara yang baik. Lagu-lagu yang Tuhan berikan melalui orang-orang yang bertalenta menciptakan lagu-lagu rohani ini, tujuannya tentu baik untuk mengingatkan karya kasih Tuhan. Dan mari kita nyanyikan dengan penuh iman, dengan penuh kasih, dengan penuh hati yang gembira. Saya kira itu ya. Sebagai bentuk syukur ya Romo ya. Iya. Oke. Terima kasih Romo sudah 30 menit, ternyata tidak terasa mengingatkan kembali 2 program panitia penggerak Tahun Keadilan dan Keluarga Paroki Tomang, Celengan Yesus Tunawisma, dan program tanggap darurat Gerakan Bela Rasa COVID-19. Jangan lupa katekese online hadir setiap hari Rabu jam 7 malam di channel YouTube Gerak MBK. Bagi yang memiliki pertanyaan seputar iman Katolik dan Gereja Katolik, bisa DM Instagram @gerak.mbk atau melalui WhatsApp yang nomornya tercantum di bawah ini. Dan jangan lupa buat teman-teman mungkin yang tadi pengen join sama tim Gerak MBK bisa juga di WhatsApp. Oke, minggu depan kami akan kembali lagi bekerja sama dengan PDOM PKK untuk melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputar orang muda Katolik. Jadi stay tune ya dalam minggu depan. Oke, Romo, kita doa penutup. Mari semua sahabatku umat Allah yang terkasih, kita akhiri acara kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami Kau beri kesempatan untuk bersama-sama bersekutu di dalam acara katekese online telah berjalan dengan lancar. Maka ya Tuhan, semoga apa yang kami lakukan ini menjadi sarana kasih untuk menjamah umat-Mu, untuk menyadarkan umat-Mu bahwa Engkau yang kami imani adalah Allah yang kasih, yang harus kami wartakan kepada semua orang, di mana dunia ini terkadang menolak Engkau sendiri. Berkati saudara-saudari kami yang pada malam nanti akan istirahat, semoga mereka dapat istirahat dengan nyenyak, dan esok hari dapat bangun dengan segar kembali untuk melanjutkan karya kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkat Allah untuk kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan saya akan nyanyikan lagu Saya Mau Ikut Yesus. Mari. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya.